Kali ini aku mau ngenalin nih ke kalian tentang sejarah yang unik dan sangat menarik, yaitu tentang Oei Tiong Ham. Ia adalah seorang pengusaha Hindia Belanda berdarah Tionghoa yang lahir di Semarang pada 19 November 1866. Ia memiliki julukan Sang Raja Gula. Nah, julukan tersebut didapatkan sejak ia menjadi orang terkaya yang memiliki perusahaan konglomerat terbesar di Asia Tenggara pada awal abad ke-20 yang bernama Kian atau OTH. Dan perusahaan OTH ini mengalami kemajuan pesat saat mereka mengelola industri gula. Hai guys, balik lagi sama aku Adiba di konten yang seru, menginspirasi, mengedukasi untuk kalian hanya di Journey. Nah guys, kali ini aku dan tim Journey mau jalan-jalan sambil ngulik kisah sejarah tentang Sang Raja Gula Oei Tiong Ham. Kalian pasti penasaran banget kan gimana kisah pilu dan menakjubkannya dari Oei Tiong Ham tersebut. Dan di belakang aku ini merupakan istana Oei Tiong Ham dulunya ya. Kalau gitu langsung aja yuk, capcus! Jadi, sebelum menjadi kantor OJK Jawa Tengah sekarang ini, bangunan tersebut merupakan kediaman Oei Tiong Ham. Salah satu warga setempat mengatakan bahwa istana Oei Tiong Ham ini umurnya lebih tua dibanding kampung yang ada di sekitar daerah itu. Nah, untuk lebih jelasnya aku bakal ngobrol langsung nih dengan salah satu narasumber kita. Beliau adalah seorang yang cukup paham mengenai sejarah Oei Tiong Ham. Dari kabar yang aku dapat, sebelum perusahaan OTH mengelola industri gula, mereka mengelola kopi, gambir, tapioka, serta yang paling menguntungkan itu opium. Nah, di industri gula inilah yang membesarkan perusahaan OTH hingga kekayaan Oei Tiong Ham ini mencapai 200 juta gulden. Wow, kalian pasti penasaran banget kan kenapa sih dari opium itu berpindah ke gula? Nah, di sebelah aku ini udah ada Pak Rukadi yang bakal jelasin lebih dalam lagi mengenai Oei Tiong Ham. Halo Pak, kenalin saya Adiba. Nah, gimana nih Pak kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Jadi gini Pak, saya mau tanya-tanya nih mengenai sejarahnya dari Tiong Ham. Karena saya benar-benar kepo banget gitu sama kisahnya Pak. Nah, dari opium itu kenapa berpindah ke gula ya Pak? Padahal opium itu juga menguntungkan banget gitu. Enggak, jadi sebenarnya bukan serta-merta dari opium pindah ke gula karena baik Oji Sin maupun Oei Tiong Ham, Oji Sin itu ayahnya Oei Tiong Ham, itu sebelumnya sudah berbisnis perdagangan barang produk-produk dari Hindia Belanda. Jadi ada salah satunya sudah memperdagangkan gula juga gitu ya. Jadi justru opium itu adalah bisnis yang dilakoni setelah mereka berdagang gula ya. Oei Tiong Ham dan Oji Sin berdagang gula. Berdagang loh ya, bukan memproduksi loh ya. Nah, baru kemudian sebelum tahun 1904 itu aturan perdagangan opium itu berupa lelang gitu ya. Jadi siapa seseorang yang mampu membayar monopoli terbesar ya, itu dia akan menguasai perdagangan. Dia bisa. Kemudian dari perdagangan opium di Semarang itu Oei Tiong Ham mendapatkan banyak keuntungan ya. Dia kemudian bisa mengikuti lelang perdagangan opium di kota-kota lain ya, terutama di Jogja, kemudian di Solo, di Madiun dan di Surabaya. Kita bisa membayangkan betapa besarnya keuntungan dari perdagangan opium itu. Konon mencapai 18 juta gulden ya, itu angka yang sangat luar biasa besar ya. Dan kemudian setelah 1904 ya, pemerintah kolonial ya memberlakukan aturan baru bahwa perdagangan opium itu dikuasai oleh pemerintah ya. Mengeluarkan opium regi namanya. Nah, itu sudah artinya lelang itu sudah dihapuskan sehingga Oei Tiong Ham sudah tidak bisa berdagang lagi. Meskipun demikian, Oei Tiong Ham itu sudah memproduksi gula ya, itu sudah mulai sejak 1893 ya, ketika dia pertama kali membeli pabrik gula Pakis yang ada di Pati. Nah, dari pabrik gula Pakis ini kemudian dia mendapat keuntungan yang besar juga ya, selain perdagangan opium
Kemudian dia bisa membeli 5 ya, dia akhirnya memiliki 5 pabrik gula yang tersebar di Jawa, terutama di Jawa Timur ya. Jawa Tengah dan Jawa Timur. Yang pertama pabrik gula Pakis di Pati, kemudian Rejo Agung di Madiun, kemudian pabrik gula Krebet di Malang, dan beberapa yang lainnya. Pokoknya jumlahnya 5. Ada 5 ya Pak? Iya. Dan yang pertama itu di Pati ya? Iya, di Pati. Waktu itu Oey Tiong Ham ini adalah pembayar pajak terbesar di Hindia Belanda. Pajaknya itu luar biasa besar, sampai 100 sekian juta gulden, ya, angka sangat besar. Kemudian itu pun oleh pemerintah kolonial pada saat itu dianggap belum cukup, sehingga kemudian pajaknya itu digandakan. Inilah yang kemudian membuat Oey Tiong Ham hengkang dari Hindia Belanda dan memilih tinggal di Singapura untuk menghindari pajak yang mencekik itu. Sangat banyak gitu. Ya. Nah, baru kemudian setelah Indonesia merdeka tahun 61, perusahaan Oey Tiong Ham Concern dinasionalisasi oleh pemerintahan Soekarno, ya, oleh Pengadilan Ekonomi Semarang. Diputuskan bahwa seluruh aset-aset Oey Tiong Ham Concern kemudian dikuasai oleh negara Republik Indonesia. Diambil semua? Iya, yang ada di Hindia Belanda ya. Nah, kemudian pemerintah mengelola bekas perusahaan Oey Tiong Ham Concern itu, dan bentuklah satu BUMN namanya Raja Wali Nusindo. Ya, jadi ya warisan Oey Tiong Ham sampai sekarang masih ada. Masih ada ya? Nah, Oey Tiong Ham dimakam di Semarang. ya, nah itu dari keluarga kenapa disembunyikan gitu Pak? Bukan disembunyikan ya. Jadi Oey Tiong Ham itu dulu meninggal mendadak ya, karena serangan jantung ketika dia berada di Singapura itu pada tahun 1924. Nah, versi lain tuduhan dari Uyilan, putri tercintanya itu, Oey Tiong Ham diracun oleh salah satu bundiknya yang bernama Lucy Ho. Tapi itu rumors ya. Tapi bahwa pemberitaan yang lebih umum adalah bahwa Oey Tiong Ham terkena serangan jantung. Nah, karena dia lahir dan besar di Semarang, maka dia akhirnya dimakamkan di Semarang. Dia dibawa pulang dengan menumpang kapal laut gitu ya, dan akhirnya dimakamkan di daerah Simongan. Kalau sekarang itu ada di tepi jalan apa itu, ke arah barat itu apa? Pamularsih ya, di jalan Pamularsih ya. Nah, di situ sampai tahun 80-an itu makam itu masih ada, tapi kemudian dihancurkan oleh warga gitu ya, dan akhirnya dijadikan kalau nggak salah pabrik kayu. Tapi pabrik kayunya sampai sekarang sudah bangkrut. Jadi jejak makam Oey Tiong Ham memang sudah hilang. Berarti sampai sekarang udah hilang ya Pak? Makamnya, tapi kalau rumahnya itu kan masih ada. Itu di mana aja nih Pak? Yang jelas kalau rumah itu kan ada 2 ya. Yang rumah besarnya itu, yang pertama di Gergaji itu yang sekarang menjadi kantor OJK, ya, Otoritas Jasa Keuangan Jawa Tengah. Itu adalah rumah yang ditinggali oleh Oey Tiong Ham. Satu lagi adalah rumah masa kecil Oey Tiong Ham, rumah yang dibeli oleh Oji Sin, ayahnya. Itu yang sekarang ada di atas bukit gitu ya, di daerah Simongan, tapi yang sebelah utara itu. Sejarahnya benar-benar luar biasa banget ya Itu Pak. baru rumah ya. Ya dari mana lagi nih Pak? Yang Ya, di kota lama itu? Iya, kalau di kantornya kan ada 2, ada yang tersisa. Setahu saya ada 3 setidaknya ya. Yang pertama adalah kantor Yanguan ya. Yanguan itu perusahaan pertama yang didirikan oleh Oji Sin ya, pada 1860-an.
Itu ada di jalan mana itu? Yang sekarang menjadi rumah makan Pringsewu ya. Oh, di sana ya. Ya, itu adalah kantor Kian Guan ya, MC Kian Guan. Kemudian pada tahun 1930 dia membangun kantor baru ya, sudah berganti nama menjadi Oi Tiong Ham Concern, itu di Jalan Kepodang. Kepodang itu urutannya Hero Cafe ya, dekatnya Hero Cafe, yang sekarang menjadi kantor Raja Wali Nusindo ya. Nah, kemudian satu lagi bangunan besar yang ada di tepi Kali Baru itu di daerah Semarang Utara ya, yang berbatasan dengan jalan arteri Yosudarso ya, itu ada bangunan besar ya, yang tulisannya Maragata kalau nggak salah ya, Iya. itu adalah gudang milik Oi Tiong Ham ya. Jadi dulu itu gudang tempat penyimpanan gula. Nah, setelah menelusuri sejarah dari salah satu aset yang dimiliki oleh Oi Tiong Ham, yaitu bangunan Istana Oi Tiong Ham di Jalan Kiai Saleh ini, aku bakal lanjut ajak kalian ke Istana Pamularsih, yang dulunya adalah kediaman Oi Jisin. Beliau merupakan ayah dari Oi Tiong Ham dan pemilik pertama bisnis perusahaan OTH. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, jadi di lantai bawah ini sekarang itu udah dihuni para warga ya. Kalian bisa lihat nih. Check it out. Rumah bangunan kuno berlantai 2 di daerah Bungsari di kota Semarang yang disebut sebagai Istana Pamularsih merupakan bangunan yang konon katanya sudah berusia 3,5 abad. Kabarnya lantai 1 bangunan itu digunakan untuk tempat hunian yang diperkirakan ada 9 kepala keluarga, sedangkan di lantai 2 menjadi ruangan kosong. Bangunan khas dan unik yang menyimpan banyak cerita ini sangat disayangkan, hingga sekarang terlihat kurang terawat dan memprihatinkan. Mengunjungi Istana Pamularsih, aku mau ajak kalian ke aset atau peninggalan Oi Tiong Ham yang berada di kawasan Kota Lama Semarang. Di sini terdapat setidaknya 5 bangunan yang dulunya merupakan kantor milik Oi Tiong Ham, yang sekarang merupakan 2 gedung milik PT RNI, Gedung Mono Depuis, Hero Coffee, dan juga restoran Pringsewu. Pringsewu merupakan sebuah resto sekaligus tempat peninggalan Oi Tiong Ham, yang konon katanya dulu resto ini adalah bekas kantor pusat si Raja Gula. Sebagian bangunan yang masih asli menjadikan resto ini memiliki ciri khas tersendiri dan dijadikan sebagai wisata sejarah di Kota Lama. Di sini juga terdapat brankas dari Oi Tiong Ham, yang katanya brankas ini berisi barang-barang penting peninggalan kantor Oi. Namun hal tersebut belum bisa dibuktikan, karena sampai saat ini belum ada yang bisa membuka brankas tua tersebut. Ya, jadi ini dulunya kantornya Oi Tiong Ham, orang terkaya di Jawa Tengah, bahkan ya. Beliau itu mempunyai pabrik gula, pengusaha pabrik gula, kantornya di sini. Terutama ini berangkas tempat penyimpanan barang-barang berharga, contohnya emas, terus uang, atau intinya barang-barang berharga di sini. Ini dulu berdirinya kurang lebih 100 tahunan kan. Dan ini kantornya cuma segini doang ya? Apa yang atas tuh juga? Itu tandon air. Kalau berangkasnya di sini aja. Oh, di sini aja. Ya, terus juga ini berangkasnya itu berat banget, ini pakainya baja asli. Itu masih ada isinya, Mas? Kurang tahu nggak, ini belum dibuka sama sekali. Buka, ya? Iya, soalnya ini kan ada kuncinya, tapi kuncinya diambil sama orang atau enggak tahu. Terus ini nggak bisa dibuka. Oke. Iya. Ada 3 perangkas ini. Yang pertama ini 1, 2, ini 3.
sini juga banyak barang-barang berharga, banyak yang original, masih original, terutama yang ini. Terus ada ini lantainya juga masih original Kak. Ini makanya marmer asli. Ini perbedaannya, yang ori, ini yang baru. Kalau ori kan panjang-panjang masih kuat, terus sama yang baru ini yang kecil-kecil. Ini masih kokoh Kak. Berapa tahun ini Mas berarti? Ya sama seperti gedung ini 100 tahunan. 100 tahun. Iya. Wah, seru banget seharian kita udah ngepoin Crazy Rich-nya Semarang nih. Kita sebagai warga kota Semarang harusnya bangga loh atas jasa dan peninggalan orang-orang seperti Oh Tiong Ham ini. Karena tanpa mereka Semarang gak maju pada saat itu loh guys. Gimana? Menarik kan perjalanan kita kali ini? So, ikutin terus tim Journey ya, karena bakal ada yang unik dan menarik nih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on the next journey.